Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita masih dalam bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan, hari yang kelima hari ini insyaAllah. Dan mungkin susah kita dapat Ramadan yang satu dunia sama memulainya hari Rabu lepas. Tak ada satu pun negara berbeza, satu dunia semua mulai hari Rabu. Ini satu kejutan sebetulnya, Allah takdirkan ya. Tak berbeza kerana Rabu malam Rabu itu bulan sudah 7 derajat. Jadi tak mungkin lari daripada itu sebetulnya. Sudah 7 derajat. Kalau berbeza kerana 2 derajat atau 3 derajat, masih ada yang nampak atau wujudul hilal atau ru'yatul hilal. Semuanya wujudul hilal wa ru'yatul hilal. Dua-dua ada. Maka satu dunia daripada Saudi sampai Indonesia, satu dunia hari Rabu semalam itu kita mulai Ramadan. Dan inilah bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia mulia? Kerana bulan inilah bulan turunnya Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Dan Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran kalam Allah. Kalam Allah, zat Allah, sifat Allah semua dinisbahkan kepada Allah. Dan dia qadimun azali. Maka mulianya kalam Allah. Maka bulan turunnya kalam Allah menjadi bulan yang paling mulia. Dan manusia yang membawa Al-Quran manusia yang paling mulia. Jadi mulianya Rasulullah, mulianya Ramadan, karena mulianya Al-Quran. Kenapa ini bulan yang suatu kewajiban bagi umat manusia untuk meraihkan bulan turunnya Al-Quran. Karena kesyukuran tertinggi adalah kesyukuran adanya pedoman hidup. Kesyukuran tertinggi bagi kita adanya Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia yang dapat membezakan antara hak dan batil sepanjang hidup kita, dan itu satu-satunya jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Tak ada petunjuk, tak ada nikmat yang terbesar kecuali nikmat Al-Quranul Karim. Segala macam nikmat yang lain tak akan ada guna tanpa diikuti dengan dipandukan oleh Al-Quranul Karim. Dan maka kita perlu bersyukur. Syahrul Ramadan alladzi unzila, kami turunkan pada Al-Quran, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Kebarang siapa yang menyaksikan kedatangan bulan tersebut, maka berpuasalah dia. Sediakan diri kita dengan puasa untuk menerima Al-Quran yang maha mulia. Jiwa yang suci, badan yang suci, minda yang suci, untuk dapat memahami kalam-kalam yang suci. La yamassu ilal mutahharun, tak akan tersentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci.
Banyak orang mengartikan tak akan tersentuh Al-Quran dengan wuduk, suci atau kesucian diri. Tapi ada yang memahami dengan makna lebih tinggi lagi, tak akan tersentuh makna Al-Quran kecuali orang-orang yang berjiwa suci, berminda suci, berhati suci, dapat menerima kalam Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu maka Nabi menjadikan malam-malam Ramadan malam-malam Al-Quran, malam tadarus Al-Quran. Setiap di malam Ramadan boleh mulai bulan tahun kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tahun, 9 kali Ramadan pada Rasulullah hidup. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Nabi meninggal bulan Rabiul Awal. Dia tak kena Ramadan 10, 9 ke. Berarti 9 kali Nabi bersama malaikat setiap Ramadan membaca kembali ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita kata mengedit kembali, satu tahun turun ayat kadang-kadang ada sebab, ada sesuatu, mungkin ayat awal atau ayat akhir atau surah depan atau surah belakang. Hampir setiap Ramadan Jibril datang membacakan kembali Al-Quran kepada Nabi Muhammad, semua ayat yang pernah turun dalam tahun tersebut. Terus berulang macam itu setiap tahun sampai tahun yang ke-9 Ramadan. Dan satu kali turun lagi waktu Nabi sebelum meninggal dunia, Jibril datang kembali membacakan semua ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Dan itulah Al-Quran last edition. Dan itulah yang kita pakai hari ini, Al-Quran last edition bersama Rasulullah dan Jibril bersama Rasulullah SAW. Maka karena itulah kita disarankan membaca Quran pada bulan Ramadan kembali. Kalau Nabi mengkaji, membaca lagi awal sampai akhir semuanya Al-Quran, kita pun ikut sunnah Nabi membaca kembali Al-Quran daripada awal sampai akhir. Apa tujuannya? Paling tak setahun sekali engkau bacalah kalam Allah yang lengkap. Paling tak setahun sekali engkau baca petunjuk hidup dari Allah yang sempurna. Karena itu petunjuk itu seluruh kehidupan. Daripada engkau makan, minum, jalan, berjiran, berkeluarga, bernegara, bermasyarakat, semua ada. Maka engkau mungkin lupa, engkau makin keliru, mungkin kurang baca. Kaji lagi apa petunjuk Allah dalam hidup, sehingga kau hidup akan datang lebih mulia daripada hidup hari ini sebetulnya. Karena kau hidup dalam petunjuk Allah. Lebih detail lagi, dalam bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran bila masanya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran. Kalau tadi syahrul Ramadan masih am. Bila? Waktu khas turunnya. Waktu khas turun Al-Quran telah malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu, kami turunkan dia Al-Quran fi Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Bila? Wallahu a'lam. Quran itu kalam Allah. Allah simpan file kalam Allah dalam tempat bernama Lauh Mahfuz di langit yang ketujuh. Dari langit yang ketujuh Lauh Mahfuz Allah turunkan, Allah download file tadi, turun ke satu tempat bernama Baitul Izzah di langit yang pertama. Turunnya, downloadnya Al-Quran daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, itulah yang disebut pada malam Lailatul Qadar. Kalau turun Nabi Muhammad dari Baitul Izzah, itu malam nuzulul Quran. Ada dua ya. Ada malam Lailatul Qadar, ada malam nuzulul Quran. Malam Lailatul Qadar turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit yang pertama. Sekali turun lengkap semuanya, semua file masuk.
Bila? Wallahu a'lam. Mungkin sebelum ada bumi, sebelum adanya manusia. Tak tahu kita. Itu hak Allah daripada Lailatul Qadar. Hanya kalau daripada Lailatul Izzah ke Nabi Muhammad di Mekah dan Madinah itu selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, bermula daripada Iqra 5 ayat turun pada malam nuzulul Quran. Dan dua-duanya nuzul Quran dan Lailatul Qadar sama-sama terjadi bulan Ramadan. Semuanya pada bulan Ramadan. Begitu indah manajemen Allah. Malah hadis mengatakan semua kitab suci Allah turunkan pada bulan Ramadan. Semua kitab suci. Suhuf Ibrahim pada 1 Ramadan, kitab Taurat pada 6 Ramadan, kitab Zabur pada 12 Ramadan, dan kitab Injil pada 18 Ramadan. Begitu mulianya Ramadan, tempat masa di mana turunnya kalam Allah. Sebab itu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itulah yang kami turunkan. Jadi kalau kita hari kemerdekaan 31 Ogos, maka semua rakyat Malaysia harus meraihkan 31 Ogos karena hari kemerdekaan. Demikian juga karena Lailatul Qadar itu hari kemuliaan, hari yang paling penting dalam sejarah kehidupan manusia. Jadi bukan hari lahir ya. Bukan hari lahir, itu tak penting. Yang penting hari turunnya Al-Quran, hari lahirnya Al-Quran. Karena itu pedoman kehidupan. Maka Allah jadikanlah pada setiap tahun terjadi untuk meraihkan Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Maka Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, apakah Lailatul Qadar fi kulli Ramadan? Fi kulli Ramadan, pada setiap Ramadan. Hanya saja berbezanya, kalau pertama kali Lailatul Qadar itu adalah turunnya Al-Quran dan tak turun lagi, karena sekaligus semuanya 30 juzuk. Kemudian yang setiap Ramadan apa yang terjadi? Allah menjadikan tarikh atau masa turunnya Al-Quran pada setiap Ramadan, pada malam Lailatul Qadar tadi, malam penentuan nasib kehidupan manusia, malam penentuan takdir Tuhan bersifat tahunan, annually. Jadi kita ada takdir azali, ada takdir sanawi, ada takdir yaumi. Takdir secara azal belum kita lahir. Takdir tahunan, setiap tahun ada mengadjust kembali takdir manusia. Takdir tahunan. Ada takdir harian mubram. Engkau tidak buat, ada doa Allah robah, doa Allah robah, takdir mubram. Jadi malam Lailatul Qadar yang setiap bulan Ramadan terjadi, bukan turunnya lagi Al-Quran, karena itu hanya sejarah, tapi aktiviti yang terjadi setiap malam Lailatul Qadar setiap tahun di bulan Ramadan adalah hari Allah mengindos semua takdir nasib semua makhluknya di muka bumi. Kenapa Lailatul Qadar? Lailah malam, Al-Qadar boleh bermakna kemuliaan, Al-Qadar boleh bermakna adalah takdir, keputusan Tuhan untuk semua makhluknya pada malam pada tiap tahun sebetulnya.
Ka alam inna anzalnahu fi lailatul qadr ma adraka ma lailatul qadr khairum min alfi syahr tanazzal malaikah, turun malaikat. Tapi sebelumnya kalau kita baca surah Ad-Dukhan, yang penting surah Ad-Dukhan ayat 3 dan 4, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh keberkatan. Kalau di dalam Al-Qadar fi lailatul qadar, Ad-Dukhan lailatul mubarakah. Tengok, satu namanya lailatul qadar, satu namanya lailah mubarakah, malam yang berkat. Dalam surah Ad-Dukhan ayat 3 lailah mubarakah. Dalam surah Al-Qadar ayat 2 lailatul qadar. Dua nama. Nama penuh keberkatan, nama penuh takdir Tuhan. Inna kunna mundirin, kami menjadi orang yang beri peringatan. Apa yang terjadi pada malam Lailatul Qadar setiap tahun dijelaskan dalam surah Ad-Dukhan ayat 4. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam tersebut Allah akan menjelaskan, menguruskan semua urusan dengan penuh bijaksana. Tengok, ini dia apa yang terjadi pada malam Lailatul Qadar setiap tahun dan setiap Ramadan. Allah akan menguruskan, memanage kembali, mengkaji, menilai kembali, memutuskan semua urusan makhluk Allah dengan penuh bijaksana. Ini terjadi. Jadi ada satu malam paling penting dalam hidup kita, karena malam itu Allah akan melihat kembali amal kita dan menentukan kembali urusan kita bersegala sesuatu. Maka begitu pentingnya Lailatul Qadar. Sebab itu dalam kitab tafsir Durrul Mansur mengatakan bahwasanya apa yang di malam itu? Malam itu yaktabu min ummil kitab fi Lailatul Qadar ma yakunu fi sanah min rizqin aw mautin aw hayatin aw matarin hatta yaktabul hujjaj. Ibnu Abbas mengatakan pada malam Lailatul Qadar Allah akan menentukan semua urusan dalam satu tahun yang akan datang. Min rizkin, rizki, au mautin, kematian, au hayatin, kehidupan, au matarin atau hujan, au yuktabul hujjat, sampai akan ditulis siapa yang akan haji pada tahun akan datang. Semua terjadi pada malam Lailatul Qadar. Supaya kita faham, kita dengar Lailatul Qadar apa cerita? Turun Quran, betul. Turun Al-Quran hanya sejarah, dan itu kita muliakan. Maka Allah pun memuliakan malam itu dengan malam penentuan semua takdir manusia di muka bumi. Bayangkan, daripada 365 hari, 365 malam, dari satu tahun ada waktu yang sangat penting, waktu Allah mengindos sign semua keputusan semua makhluk. Itu malamnya, malam budgeting semua makhluk. Maka apa yang kita buat? Ini hanya terjadi setahun sekali. Jadi sejarah Quran, okey, 1000 malam itu nilai. Tapi apa kejadiannya? Penentuan semua takdir Allah pada tiap tahun. Maka kenapa kita mencari itu? Karena bagaimana untuk mencari, bagaimana kita menghadapi malam Lailatul Qadar? Bagaimana menghadapi malam Lailatul Qadar? Ini paling utama. Kita tahu itu malam penting, malam kita untuk meminta doa kepada Allah supaya Allah merubah nasib kita, Allah merubah takdir kita.
Sebelum kita berdoa, kita perlu menilai diri kita dulu. Menilai diri kita dengan apa? Dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena harga manusia terpulang bagaimana dia hidupnya dengan petunjuk Allah. Nilai engkau tertinggi atau paling buruk tergantung bagaimana engkau dengan Al-Quranul Karim. Bagaimana engkau mengadakan hidup dengan Al-Quran, menilai hidup dengan Al-Quran. Sebab itu kita perlu tadarus. Selama Ramadan buatlah tadarus. Apa tadarus? Mengecek kehidupan engkau sesuai tak dengan Al-Quranul Karim. Itulah tadarus. Engkau baca satu ayat, baca maknanya, bagi checklist. Sudah saya buat belum? Ini perintah Allah, apakah aku sudah buat belum? Baca lagi ayat, ini larangan Allah, aku sudah tinggalkan belum? Dalam kehidupan, dalam rizki, dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam akhlak, dalam ibadah, dalam semua totalitas kehidupan. Maka perlu tadarus, belajar, mengecek kembali. Saya ingin kalau ada kita punya Quran yang ada checklistnya, belum ada. Satu ayat baca, ada makna, ada check, sudah belum? Pangkah, dah belum? Belum. Sehingga kita dengan Al-Quran 30 hari, kita tahu siapa kita hari ini di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata sekian banyak petunjuk Allah, 6.636 ayat. Kira-kira yang sudah kita lakukan berapa ayat? Yang masih sedang berapa ayat? Yang belum kau buat berapa ayat? Cek semuanya. Itulah tadarus Al-Quran. Tolong tingkatkan tadarus dengan mengecek di kehidupan kita. Berapa engkau mampu, silahkan. Baca boleh khatam, pengecekan kalau boleh khatam hebat lagi. Total kehidupan kau. Setelah kau tahu baca Quran tadi, kau tahu diri. Siapa saya depan Allah? Ternyata terlalu banyak kita salah, terlalu banyak kita lupa, terlalu banyak kita lalai, terlalu banyak kita belum full time Al-Quran, masih sometime atau kadang anytime, belum jadi, masih kadang no time malah kadang-kadang dengan Al-Quran. Cek. Dan kau sadar, kau cek, kau siapkan aja masuk iktikaf. Kenapa iktikaf? Iktikaf engkau untuk mengukur, menganalisa, muhasabah, zikir. Telah baca Quran 20 hari, dapatlah 2/3 Quran dapat. Ini engkau masuk iktikaf 10 hari. Untuk apa? Untuk engkau mencari Lailatul Qadar. Tengok. Engkau tidak menghadapi Lailatul Qadar, diperlukan tadarus, diperlukan iktikaf. Apa iktikaf? Masuk engkau ke rumah Tuhan. Engkau waktu 2 hari masih sibuk dengan bisnis engkau, sibuk dengan kerja engkau, sibuk dengan kawan engkau. Sekarang masuk engkau ke rumah aku, masuk masjid 24 jam satu hari. Duduk engkau depan aku langsung, duduk depan Allah langsung. Engkau tak boleh main-main lagi. Masuk camp dengan Tuhan. Apa engkau buat? Engkau dah baca Quran, banyak tak engkau salah? Kau baca Quran, bagaimana engkau hidup engkau? Ternyata masih banyak yang kurang. Kita ingat Allah, zikir, istighfar, minta ampun kepada Allah atas segala macam kelalaian yang terjadi selama 1 tahun. Jadi 11 bulan akan dikaji ulang selama 20 hari. Ramadan, betul tak betul, udah tahu salah, masuk camp. Engkau jumpa Allah di rumah Allah bersama orang-orang yang soleh. Kerana kau sudah terbiasa orang-orang tak betul di luar sana. Yang sana tukang tipu, yang sini tukang rasuah, yang sini macam-macam orang dah. Masuk rumah Allah, buang semuanya. Minda, jiwa, badan.
ya. Selama ini kau badan masuk kadang-kadang, jiwa masuk kadang-kadang. Selama 10 hari fullkan. Maka semoga kalau Nabi tiap malam, tiap 10 hari Ramadan beriktikaf di masjid 24 jam siang dan malam. Dan saya belum dapatkan di Malaysia satupun masjid iktikaf 24 jam selama 10 hari siang malam. Saya belum dapatkan. Semoga At-Taqwa tahun ini buat macam itu. Masuk At-Taqwa dari 21 sampai malam 21 sampai malam Ramadan hari raya. Baru keluar, boleh tak? Masuk camp At-Taqwa untuk jadi muttaqin. Masuknya At-Taqwa jadinya muttaqin dengan saya. Boleh buat. Kalau di Pakistan, budaya orang Pakistan mengambil cuti kerja untuk masuk camp Ramadan iktikaf. Ada 10 hari kan? Cuti 10 hari tahun. Kalau kita 10 hari untuk jalan-jalan, melancong, itu orang kita. Orang Pakistan ambil cuti 10 hari untuk masuk masjid iktikaf Ramadan. Tolong kita kembangkan budaya ini. Alhamdulillah kalau Pakistan hampir semua masjid. Jakarta udah ada Istiqlal, ada beberapa masjid, masuk Sunda Kelapa, ada Cut Mutia, ada yang iktikaf 24 jam 10 hari. Semoga Malaysia juga ada. Buat budaya baru, budaya iktikaf di masjid, camp in the mosque. Bawa semua, mandak mandi segala masjid ada semua. Sahur ada, buka ada, apa lagi tak? Kosongkan hidup engkau hanya bersama Allah 24 jam. Sekarang apa kita buat iktikaf? Zikir Ustaz. Apa maksud zikir? Ingat petunjuk Allah lagi. Engkau tadi cek lagi, engkau dah baca mana? Selanjutnya aku muhasabah. Ya Tuhan, cek muhasabah engkau, muhasabah tentang individu, muhasabah tentang ibadah. Bagaimana solat engkau yang wajib, solat yang sunat, bagaimana puasa wajib, puasa sunat, bagaimana zakat, sedekah, ini yang ibadah. Bagaimana engkau dengan anak-anak engkau, bagaimana dengan istri engkau, dengan suami engkau, dengan jiran engkau, dengan ayah emak, dengan saudara mara, saudara macam. Bagaimana engkau dengan bawahan engkau di office, bagaimana dengan pegawai engkau, dengan pembantu engkau, dengan bos engkau. Cek semua. Sudah sesuai tak petunjuk Allah atau belum? Maka iktikaf bawa note, bawa pen, tulis. Kalau tak pening kepala, Ustaz apa iktikaf Ustaz? Berzikir, dah penat Ustaz, sembahyang penat kan? Kalau kau buat macam ni 10 hari kurang. 1 hari ibadah, 2 hari kerja sama dengan keluarga, 3 hari, hari ketiga dengan kerja, hari keempat dengan masyarakat, hari kelima dengan sosial, hari keenam dengan negara, hari ketujuh dengan kawan-kawan. Selesai. Sehingga engkau waktu akhir Ramadan sudah terbayang siapa engkau di depan Allah, di depan orang semuanya. Iktikaf. Udah engkau dapat salah, engkau minta ampun. Dah. Nah, rancang lagi apa yang akan kau buat tahun akan datang. Next program. Evaluasi yang lepas, merancang akan datang. Aku dengan keluarga bagaimana? Aku dengan masyarakat bagaimana? Oh, selama aku kurang banyak bantu orang, aku akan bantu orang tahun akan datang. Aku kurang banyak silaturahim, akan silaturahim akan datang. Aku kurang banyak ke masjid, akan banyak ke masjid akan datang. Cek dan rancang. Jadi muhasabah dan merancang program tahun akan datang. Tulis komitmen buat satu, saya akan buat ini ya Allah. Karena kita semua punya kekurangan. Ada baik di masjid, tak baik di rumah. Ada baik di rumah, tak baik di masjid. Ada baik di masyarakat, tak baik di negara. Macam-macam. Kita semua punya kekurangan dan kita perlu berazam untuk lebih akan datang. Karena kita akan menuju Allah yang maha sempurna sebetulnya. Dan kau dapat muhasabah, kau dapat poin, kau dapat program, dah munajat di depan Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga tahun akan datang lebih baik bertahun hari ini, dan tadikan program aku ini takdir engkau pada malam Lailatul Qadar. Jadi kita masukkan proposal kehidupan kita kepada Allah di malam-malam akhir Ramadan. Masukkan. Jadi iktikaf dengan SWOT analisis. Apa kelemahan,
apa kekurangan, apa rancangan, apa cabaran. Ya Allah, aku banyak musuh orang kafir, ada musuh orang munafik, ada musuh setan, musuh nafsu. Apa rancangan menghadapi mereka? Beri ke Allah. SWOT analisis melalui iktikaf Ramadan, sehingga engkau setahun akan lebih baik akan datang sebetulnya. Karena memang Allah menunggu proposal engkau pada malam-malam Lailatul Qadar. Allah menunggu proposal engkau sebelum engkau Allah tentukan takdirnya pada malam Lailatul Qadar. Kalau tak ada proposal, biasa saja. Kalau ada proposal, okey, aku robah takdir aku buat dia lebih baik, jumpa kau lebih baik. Itu konsep. Jadi 10 malam terakhir itu memang untuk engkau mengejar, mencari Lailatul Qadar. Walaupun karena memang bila Lailatul Qadar memang hadis mengatakan paling banyak fil witri wal ashr awaqi min Ramadan. Aisyah mengatakan bila Lailatul Qadar pada 10 akhir Ramadan. Okey, genap atau ganjil? Ganjil. Okey, sekarang alhamdulillah sekarang enak gitu. Hari tahun ini mudah, tahun lepas susah. Tahun ini 10 akhir ganjil semua sama. Okey kan? Tahun lepas ganjil di Malaysia, genap di Saudi. Ganjil di Saudi, genap Malaysia. Pening kepada kita nak cari. Kalau memang itu ganjil. Tapi cari masa itu sebetulnya. Sehingga masa itu masa terpenting engkau memajukan kepada Allah permohonan hidup akan datang yang mana nilainya ka alfi syahrin, sebagian 1000 bulan. Inilah pencarian Lailatul Qadar. Bukan hanya setakat berjaga di malam hari. Engkau banyak sibuk mana Lailatul Qadar, tengok pokok turun, pokok tak turun, engkau pun tak sujud, kau sujud. Kalau hanya berjaga malam, security guard paling senang, dapat tiap tahun dia dapat jaga tiap malam. Jadi bukan masalah jaga malam. Apa aktiviti engkau mempersiapkan Lailatul Qadar? Ini Allah cari, ini Allah tengok. Karena malam itu malam tatanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tengok. Malam itu juga Allah akan bagikan, pertama tadi takdir, yang kedua apa? Akan bagikan petugas-petugas takdir. Petugas, malaikat-malaikat. Tatanazzalu, turunlah. Malam itu malaikat-malaikat yang akan mengurus semua urusan. Malam pentakdiran, malam penugasan. Tengok. Malam takdir dituliskan dan malam malaikat dibagi tugas dalam setiap urusan kita, dalam setiap tahun. Hebatnya kita pun belum punya macam tu kerja kita. Cara kerja Tuhan, tiap tahun ada malam penentuan takdir dan sudah bagi tugas malaikat lengkap. Tatanazzalul malaikatu, turunlah malaikat. Maka kenapa dalam surah Ad-Duhan juga fiha yufraqu amlakin min andina, daripada sisi kami. Allah tuliskan, Allah sign, bagi tugas turun. Sehingga kita betul-betul menjadi orang yang bahagia, sehingga kita harus menjadi orang yang semuanya tadi fiha bi rabbikal amr salamun, sehingga kita mendapatkan kesejahteraan, kita mendapatkan kedamaian, kita mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan keselamatan. Mari kita beramai-ramai mencari Lailatul Qadar, sehingga itu menjadi malam penentuan nasib akan datang, bukan hanya untuk diri kita, juga keluarga, juga negara, juga dunia. Salam untuk diri kita, salam untuk masyarakat kita, salam untuk negara kita, salam untuk dunia kita. Karena hari ini kita banyak kekacauan daripada keselamatan. Hari ini keselamatan jarang dapat. Yang banyak kekacauan ekonomi, kekacauan politik, kekacauan budaya, kekacauan, semua kacau. Bayangkan kalau semua satu dunia berharap pada Allah, ya Allah, jadikan malam tahun akan tahun dan kedamaian, kesejahteraan kepada kami semua umat manusia di dunia. Allah takdirkan tak? Mungkin kita lupa minta sama Allah.
untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita dan umat dunia. Di mana keselamatan itu hari ini? Kita lupa, kita anggap kita yang hebat, kita anggap akal yang hebat, kita anggap politik yang hebat, kita anggap ekonomi yang hebat. Bukan, Allah. Allah akan menentukan semuanya. Sekarang masalah engkau tak jumpa Allah, tak minta Allah, apa nak dibuat? Macam Allah turun tiap malam kepada manusia untuk menerima doa orang yang minta kepada dia. Kalau Allah turun, kau tak naik, kau tak jumpa, kau tidur, apa jadi? Allah membuka pintunya hari-hari ini untuk keselamatan dunia, keselamatan masyarakat, keselamatan negara, keselamatan keluarga, keselamatan individu. Apa yang kurang? Yang kurang kesungguhan kita, yang kurang ijtihad kita, yang kurang mujahadah kita untuk mencari itu. Kita hanya sambil lalu aja, tak kisah. Padahal Allah kata, aku berikan kesempatan terbaik, waktu terbaik, di bulan terbaik, untuk jadi manusia terbaik dan umat yang terbaik, kerana semua dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah konsep sebetulnya mencari Lailatul Qadar. Siapkan diri kita dari sekarang, bukan nanti, sekarang. Sekarang kau siapkan dengan diri yang bersih, hati yang suci, nafsu yang terkawal, minda yang betul. Siapkan daripada semua kekotoran jiwa, kekotoran hawa nafsu, kekotoran lingkungan, persekitaran, buang semuanya. Kita masuk dalam lingkungan Allah, masuk di rumah Allah, masuk dalam berkawan orang-orang yang soleh, dan kita menjadi orang-orang terbiasa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah konsep dari Al-Qadar. Maka saya tak cakap tentang turunnya bagaimana turun itu, nanti ada macam air tenang untuk macam-macam, cari apa udara yang tenang. Tak usah kau fikir diri engkau. Jangan kau fikir nak cari pokok yang sujud. Kan hari ni pokok sujud kalau macam. Saya pernah jumpa orang lucu lagi. Saya ada orang duduk di TTDI berapa ni, tak sebut. Dia jumpa orang perempuan, Ustaz, saya pernah jumpa Lailatul Qadar. Sudah? Di mana? Saya dulu saya rumah Melawati. Saya duduk depan rumah, nampak ada pokok turun sujud masa lalu. Lepas tu dia tak solat. Dia kata, aku dah dapat semua apa yang Allah ingin, aku tak perlu solat lagi. Sudah sesat jadinya. Sibuk cari pokok sujud, dia sesat jadinya. Maka Lailatul Qadar bukan cari pokok yang sujud, tapi bagaimana kau mensujudkan diri engkau, mensujudkan hidup engkau, mensujudkan ekonomi engkau, mensujudkan kerja engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebetulnya. Bukan cari pokok sujud kepada engkau. Hati engkau sujudkan, jiwa sujudkan, tundukkan sepenuhnya, totalitas kepada Tuhan. Udkhulu fisilmi kafah. Masuklah dalam agama Islam secara menyeluruh, jiwa, akhlak, karakter, kehidupan, keluarga, semuanya masuk. Tunduk di bawah perintah Allah, di bawah petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala sebetulnya. Inilah konsep Lailatul Qadar bagi saya yang kita inginkan. Kita merubah cara berfikir kita, merubah paradigm kita. Paradigm kita pada Lailatul Qadar sibuk dengan Qiyamul Lail saja, bukannya itu. Duduk engkau di masjid, ambil pen, ambil note, buat catatan. Iktikaf, buat muhasabah, buat openment, buat komitmen. Minta sama Allah, ya Allah, doa tiap malam, ya Allah, aku akan ini niat aku, ya Allah, buat tolong aku, ya Allah, kabulkan ya Allah, tolong aku. Enggak, aku akan datang orang yang paling baik keluarganya, paling baik ekonominya, paling baik politiknya, paling baik dirinya, paling baik akhlaknya, paling semua paling baik, menjadi orang yang betul-betul mulia. Sebutlah konsep Lailatul Qadar sebetulnya. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang akan mendapat Lailatul Qadar. Allahumma alimna yanfa'una warzuqna quluban tanfa'una wa alqahka haqqan wa jalat tibah. Wa ta'ala nastaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.